Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran berat. Masih ada beberapa materi yang belum kita bahas kemarin, yaitu kalau tidak salah contoh soal. Ya, kita bahas singkat saja dulu. Oke, contoh soal yang pertama. Jika ada sebuah load cell 6 kg, kalau disebut load cell 6 kg ini hanya menunjukkan batas maksimal, akan digunakan untuk mengukur beban sekitar 5 kg. Jadi ini penggunaan realnya. Kemudian akan digunakan voltmeter yang bisa mengukur sampai 5 volt atau bisa juga untuk ADC. Artinya di sini pengukurannya maksimal itu juga 5 volt. Artinya nanti di dalam setiap 5 kg itu akan dikonversi menjadi 5 volt. Atau bisa juga disebut 1 kg per volt. Atau 1 volt per kilogram. Kemudian dilakukan prosedur kalibrasi. Saat pengujian awal dengan beban 1 kg, maka didapatkan output 1,9 mV. Nah, di sini masih belum dibahas tentang offset dan sebagainya. Artinya bisa dikatakan hasil pengujian load cell itu didapatkan 1,9 mV per kilogram, per 1 kilogram. Kemudian perintahnya adalah buat penguat instrumentasi yang sesuai. Artinya tinggal dibuat berapa kali penguatannya. Kalau diinginkan seperti yang disampaikan tadi, bahwa output yang diinginkan adalah 5 volt untuk 5 kg. Atau bisa juga 1 volt per 1 kg. Maka jika 1 kilogramnya load cell-nya mengeluarkan 1,9 mV, sehingga diperlukan penguatan agar menjadi 1 volt. 1 volt per kilogram. Penguatan yang diperlukan tinggal dibagi saja. Yaitu penguatan sama dengan 1 volt dibagi 1,9 mV. Di sini akan didapatkan 1 volt, 1 volt sama dengan 1000 mV dibagi dengan 1,9. Maka didapatkan penguatan seharusnya 526,3 kali. Nah, dari penguatan 526,3 kali ini perlu dirancang penguat instrumentasinya. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, di penguat instrumentasi ini, itu ada 2 tahap, penguatan 1 dan penguatan 2. Maka 526,3 kali ini bisa dipecah menjadi 2. Masing-masing sekian, terserah. Kemudian baru setelah itu dibuatkan atau dihitungkan nilai dari komponen-komponennya. R1, R2, R3, R4, dan seterusnya. Oke, untuk perhitungan ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi load cell diberi beban 1 kg, maka akan menghasilkan
output sekian milivolt. Setelah diperkuat menggunakan penguat instrumentasi, akan didapatkan output sekian volt. Nah, di contoh kali ini, itu diharapkan 1 kilogram itu outputnya 5 volt. 5 kilogram outputnya 5 volt. Kalau 1 kilogram outputnya 1 volt. Sehingga kalau diberi beban 1 kilo, kemudian muncul tegangan 1,9 milivolt, maka diperlukan penguatan sebesar 523 kali tadi. 526,3 kali. Berarti di sini perlu dirancang penguat instrumentasi yang nilai penguatannya sekian. Oke, untuk proses perhitungan R1, R2, R3, dan seterusnya ini tidak perlu kita bahas, ya tinggal diikuti di rumusnya saja. Ini mestinya masih gampang. Jadi di sini sudah ada jawabannya, tinggal diikuti. Berarti didapatkan penguatan sekian, 526 kemudian dipecah, misalkan penguat 1 20 kali, penguat 2 27 kali. Kemudian dihitung R1, R2 didapatkan nilai sekian. Formula untuk perhitungan bisa dilihat di teori sebelumnya, di mana penguatan 1 itu sama dengan 1 plus 2 R. Dua R3 dibagi R2. Kalau tidak salah seperti itu. Kemudian penguatan 2 sama dengan R4 dibagi R3. Ya, tinggal diikuti saja nanti. Coba silakan dicek di teorinya. Nah, di sini ada sedikit catatan. Nilai-nilai yang didapatkan, ya tentu saja akan sangat sulit dicari di pasaran. Sehingga pendekatan yang sering dilakukan, ya memasang variabel resistor atau potensiometer. Ini cara paling gampang. Jawaban lain bisa menggunakan penguat instrumentasi yang sudah ada, yang pernah kita bahas. Misalkan INA 121, yang di dalam satu chip sudah lengkap penguat instrumentasinya. Kemudian tinggal dipilih penguatan dan resistor yang digunakan. Kita cukup melihat formula yang digunakan untuk proses penguatan. Di datasheet ditulis penguatan sama dengan 1 plus 50 kilo per Rg. Sehingga Rg bisa didapatkan seperti ini. Dengan memasukkan penguatan 526 dikurangi 1, 526 dikurangi 1 menjadi 525, dibagikan dari 50 kilo ohm, didapatkan nilai resistor 95,2 ohm. Ini kalau menggunakan penguat instrumentasi yang sudah jadi. Ya, ini tinggal diikuti saja sesuai dengan datasheet yang ada. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sebenarnya secara prinsip hampir sama dengan contoh yang pertama. Hanya saja di sini dimasukkan unsur offset. Jadi topiknya tetap sama, load cell kapasitas 6 kilo,
akan digunakan untuk mengukur beban maksimal 5 kilo. Outputnya 5 volt. Kemudian diuji tanpa beban terlebih dahulu. Ternyata load cell-nya sudah mengeluarkan 5 mV. Belum ada beban, load cell sudah mengeluarkan 5 mV. 5 mV ini kenapa sebelum ada beban muncul 5 mV? Itu bisa disebabkan berbagai macam penyebab. Yang paling gampang itu nilai dari R atau strain gauge yang ada pada load cell itu belum tentu bisa seragam. Contoh harusnya masing-masing nilainya ini 300 ohm saat beban 0 kilo. Tapi bisa jadi nilai-nilai ini tidak pas 300 ohm. Karena ada toleransi tertentu yang menyebabkan nilainya ada yang berbeda. Nah, itu yang bisa menyebabkan munculnya tegangan pada saat beban 0. Penyebab yang lain bisa jadi unsur mekanik yang lain. Misalkan di load cell tersebut dipasang katakanlah ya sejenis nampan gitu ya, tempat untuk meletakkan barang. Nah, otomatis nampan ini itu tetap dianggap beban oleh load cell, sehingga akan terukur. Itu yang bisa menyebabkan meskipun bebannya 0, tapi load cell-nya tetap mengeluarkan tegangan. Oke, kita lanjut. Jadi pada saat pengujian tanpa beban itu belum sudah muncul tegangan 5 mV. Kemudian setelah diberi 1 kg, muncul tegangan 9 mV. Artinya di sini kita bisa melihat saat 0 kg muncul tegangan 5 mV. Saat 1 kg muncul 6 mV. Seharusnya 5 mV ini 0 mV harusnya. Kalau 5 itu 0 mV, yang 6 mV ini harusnya 1 mV. Berarti di sini dilakukan proses offset atau penambahan offset 5 mV ke tambahan 5 mV. Sehingga di dalam proses perhitungannya ya harus dikurangi 5 mV. Nah, ini harusnya yang keluar yang sebenarnya. Atau bisa juga kita hitung delta kilogram itu kan sama dengan 1 kilo dikurangi 0 kilogram. Sama dengan 1 kilogram. Kemudian delta tegangan load cell itu sama dengan 6 mV dikurangi 5 mV. Sama dengan 1 mV. Sehingga outputnya load cell itu sama dengan delta output load cell per delta kilogram. Berarti sama dengan 1 mV per kilogram. Jadi di sini kita dapatkan load cell mengeluarkan 1 mV untuk 1 kilogram. Harusnya begitu. Dengan membuang nilai offsetnya. Oke, saya lanjut dulu. Pada contoh kasus yang kedua ini akan dirancang penguat instrumentasi yang sudah terbebas dari masalah offset dan gain. Penguatan dan offset. Sehingga hasilnya diharapkan mendekati hasil yang sesungguhnya. Meskipun dalam kenyataannya masih sering memerlukan proses kalibrasi akhir atau proses koreksi yang terakhir. Cuman di sini di dalam rangkaian hardware-nya diusahakan hasilnya adalah seakurat mungkin.
Oke, untuk menjawab persoalan tadi, ini sudah kita bahas tadi. Jadi pada saat 0 kilo, yang keluar adalah 5 milivolt, harusnya 0. Saat 1 kilo, keluaran dari load cell adalah 9 volt. Oh, tadi hitung-hitungannya keliru, ini bukan 6 volt ya, 6 milivolt, tapi 9 milivolt. Berarti selisihnya adalah 4 milivolt. Sehingga ini 4 milivolt per kilogram. Oke, kita lanjut. Sehingga untuk mengukur faktor konversi dari load cell, yang digunakan adalah bentuk deltanya. Sehingga di kasus ini penguatan yang diperlukan itu tadi selisih dari tegangan load cell, P load cell itu kan berarti sama dengan 9 milivolt dikurangi 5 milivolt sama dengan 4 milivolt. 4 milivolt ini untuk 1 kilogram. Sesuai dengan yang diinginkan, harusnya keluarnya adalah 1 volt. Berarti dari 4 milivolt harusnya keluar 1 volt. Sehingga diperlukan penguatan sebesar 1 volt per 4 milivolt. Sama dengan 250 kali. Berarti yang pertama ini kita menghitung penguatannya atau gradiennya. Kalau di contoh ini langsung ke outputnya penguatnya. Selisih dari outputnya penguat itu 1 volt dikurangi 0 volt yang diinginkan. Dibagi dengan selisih outputnya load cell-nya 4 milivolt sama dengan 250 kali. Sama, bisa dihitung satu persatu dulu atau bisa langsung menggunakan persamaan seperti ini. Langkah berikutnya adalah menentukan offsetnya. Untuk menentukan offsetnya, itu kita menggunakan persamaan garis bahwa output itu sama dengan penguatan atau gradien dikalikan outputnya load cell ditambah offsetnya, offset yang diperlukan. Pada saat 0 kg, ini bisa dimasukkan satu-satu, outputnya adalah 5 milivolt. Harusnya 0 volt. Sehingga kalau dimasukkan satu persatu, harusnya 0 volt, dikalikan penguatannya 250, dikali outputnya load cell, ditambah C. Sehingga di sini bisa kita balik, C sama dengan min, C sama dengan 0 volt, min 250 kali 5 milivolt. Ternyata didapatkan C-nya min 1,25 volt. Nah, ini besar offset yang harus dimasukkan ke dalam rangkaian untuk menghilangkan tegangan 5 milivolt. Kenapa tegangan 5 milivolt pada saat 0 kilo ini kok berubah menjadi 1,25? Ini karena dari 5 milivolt ini dikuatkan dulu ke penguatnya. Penguatannya kan 250. Sehingga saat 0 kilo ataupun saat 1 kilo ya semua akan dikalikan 250. Sehingga dari 5 milivolt dikalikan 250 kan dapatnya 1,25 volt. Berarti saat 0 kilo, ternyata tegangan yang keluar adalah 1,25 volt. Sehingga supaya menjadi 0,
supaya menjadi 0 maka harus ditambahkan offset minus 1,25 volt. Sehingga penguat yang diperlukan itu penguat dengan penguatan 250 kali dan offsetnya 1,25 volt. Kalau misalkan gampangnya kita menggunakan penguat instrumentasi yang sudah jadi, berarti kita tinggal ngitung untuk mendapatkan penguatan 250 kali tadi, maka R yang diperlukan adalah 200,8 ohm. R ini R yang digunakan di sini, di bagian tengahnya ini. Ini kalau kita menggunakan penguat instrumentasi yang sudah jadi. Kalau kita menggunakan penguat instrumentasi sendiri, ya tinggal dihitung nanti R1, R2, R3, dan R4-nya. Kalau di penguat instrumentasi yang sudah jadi ini, tinggal diikuti. Ini formula yang didapatkan di datasheet-nya. Ya, ini contoh tabel yang didapatkan dari datasheet-nya untuk setiap nilai R dan penguatan yang didapatkan gitu ya. Jadi kalau kepingin penguatan 250-an kali, berarti kan kurang lebih di sini. Berarti R-nya ya sekitar 250-an. Nah, di sini didapatkan R-nya 200,8 ohm. Oke, ini kalau menggunakan penguat instrumentasi yang sudah jadi. Nah, kemudian tegangan referensi itu dimasukkan di sini kaki nomor 5. Di sini kaki nomor 5 itu ada tulisan referensi. Defaultnya itu dihubungkan ke ground. Ini karena kalau 0 ya, kalau tidak 0 ini diputus, kemudian diberikan tegangan minus 1,25 volt. Kalau menggunakan penguat yang dibuat sendiri, ya seperti ini, ya ini tinggal dimasukkan di sini, disisipkan di sini. Ini tegangannya minus 1,25 volt. Kemudian R1, R2, R3 ini dihitung untuk mendapatkan penguatan 250 kali. Oke, ini nanti detailnya silakan diikuti saja. Saya hanya menjelaskan cepat-cepatan saja dulu. Untuk kalibrasi ini mungkin tidak perlu kita bahas, kita pernah bahas saat di pengukuran suhu. Ini saya berikan lagi pada saat di pengukuran berat. Ini hanya contoh saja. Ini kalibrasi kalau dilakukan secara rangkaian, secara prinsip sama. Kita langsung masuk ke contoh ketiga saja. Contoh sebuah load cell dilengkapi dengan penguat dan ADC, serta mikroprosesor untuk menampilkan berat. Ya, tentu saja di sini nanti akan ditampilkan di LCD atau sejenisnya. Gitu. Kemudian dilakukan kalibrasi 2 titik. Ini sebenarnya sudah kita contohkan di pengukuran suhu ya. Mungkin ini hanya ngulang diterapkan di pengukuran berat. Dikalibrasi di 2 titik, diukur dengan beban 1 kilo dan 2 kilo.
Ternyata hasilnya adalah 1,3 dan 2,8. Hitung nilai koreksinya untuk offset ataupun gain-nya. Ya, bisa menggunakan persamaan sebelumnya. Kemudian targetnya adalah dimasukkan ke dalam program koreksi. Sehingga nanti hasil pembacaan ADC, kemudian dikonversi menjadi berat, kemudian akan dilakukan proses koreksinya. Berat hasil pembacaan ADC tadi dikoreksi menggunakan gain, ditambahkan offset, didapatkan berat yang baru hasil koreksi. Kemudian baru ditampilkan ke LCD. Ya, ini bisa mengikuti prosedur sebelumnya. Di sini tidak ada jawabannya. Kemudian untuk contoh yang keempat ini, ya sebenarnya mirip, tidak usah kita bahas ya. Ini sama untuk melakukan koreksi. Jadi ini hanya tambahan saja. Tambahan untuk proses koreksi berat. Jadi secara prinsip sama dengan proses koreksi di suhu. Sehingga tidak usah kita bahas. Oke, itu tadi sedikit contoh tentang pengukuran berat. Dan contoh menghitung penguatan serta prosedur koreksinya. Nanti silakan dibaca lagi di teorinya. Nah, untuk menghemat waktu, sekarang saya langsung beralih ke pengukuran posisi. Di pengukuran posisi ini cukup panjang, sehingga ini harus segera disampaikan. Kalau berat ini kan hanya masalah perhitungan load cell dan penguatnya saja. Tapi kalau posisi ini nanti ada berbagai macam pengukuran posisi, sehingga ini cukup banyak. Porsinya cukup banyak. Di praktikumnya tadi sudah jalan untuk satu kali praktikum. Ini saya mulai saja pengukuran posisi. Untuk yang pengukuran berat, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ini sambil saya langsung ke pengukuran posisi. Kalau kita diskusikan tentang yang disebut dengan posisi atau pengukuran posisi, itu sebenarnya cukup banyak aspek yang harus dipelajari terkait dengan yang namanya posisi itu sendiri. Ada berbagai macam pengertian. Di sini saya berikan contoh saja yang umum dilakukan. Yang pertama, pengukuran posisi yang terkait dengan panjang. Ada pengukuran posisi yang terkait dengan jarak. Ada pengukuran posisi yang terkait dengan lintasan. Semua itu bisa disebut sebagai posisi karena berkaitan dengan ukuran sentimeter, ukuran XY, dan sebagainya. Gitu ya. Yang akan kita bahas pada materi kali ini itu 3 saja, yaitu panjang, jarak, dan lintasan. Ini yang paling cukup banyak dilakukan di dunia elektronik. Yang disebut dengan panjang itu biasanya berkaitan dengan parameter dari sebuah benda. Contoh misalkan di sini, ada sebuah pensil, pensil ini panjangnya berapa? Misalkan di contoh ini, panjangnya adalah 16 cm panjang pensilnya. Jadi ini properti atau parameter dari sebuah benda. Berarti di sini yang diperlukan adalah seperti penggaris. Gitu ya. Ya, nanti kita lihat bahwa sebenarnya semuanya butuh penggaris. Gitu ya. Terus yang kedua,
pengukuran jarak. Contoh di kasus ini, ada dua orang yang sedang melakukan pengukuran jarak. Jarak dari titik A ke titik B atau sebaliknya. Nah, berarti yang disebut dengan pengukuran jarak itu adalah pengukuran antar dua titik A dan B. Dan biasanya berkaitan dengan ruang, bukan benda. Ya. Bukan berkaitan dengan, misalkan seperti pensil ini kan benda. Jadi kalau benda kita sebut sebagai panjang. Tapi kalau jarak biasanya terkait dengan ruang. Jarak ukuran antar dua titik di dalam sebuah ruang itu biasanya kita sebut sebagai jarak. Berarti di sini tidak ada medianya, tidak ada media yang bisa diukur karena berkaitan dengan ruang. Kalau panjang itu ada media yang diukur secara langsung, medianya kelihatan, bendanya itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran lintasan. Contoh yang disebut dengan lintasan itu misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada sebuah mobile robot. Mobile robot ini bergerak dari satu titik ke titik yang lain, maka dia bergerak sejauh berapa sentimeter atau berapa meter atau berapa kilometer. Itu yang disebut dengan lintasan. Dan dia bergeraknya apakah lurus atau melengkung-lengkung atau berputar dan seterusnya. Ini yang disebut dengan lintasan. Lintasan itu sebenarnya mirip dengan jarak, tapi dalam sebuah ruang yang sifatnya dua dimensi, 2D gitu ya. Berarti bisa, kalau jarak itu biasanya diukur dari satu titik ke titik yang lain secara garis lurus, gini ya. Garis lurus, ini jarak, sehingga dianggap satu dimensi, panjang saja atau jarak. Sedangkan kalau lintasan itu kan bisa berlekuk-lekuk, bisa melingkar dan sebagainya. Dihitung dalam dua dimensi. Jadi ilustrasinya, kalau misalkan titik A dan titik B, ini jaraknya berapa? Biasanya diukur secara langsung menggunakan garis lurus. Oh, ini jaraknya 10 cm. Dari A ke B bisa juga dipertanyakan tentang lintasan. Lintasan dari A ke B, jauhnya berapa? Kalau pertanyaannya seperti itu tergantung dari lintasannya sendiri. Apakah lintasannya lurus atau misalkan melingkar seperti ini. Kalau melingkar seperti ini bisa jadi jaraknya itu lebih jauh lagi. Mungkin katakan 15 cm. Padahal dari A ke B ya sebenarnya kalau dihitung lurus itu 10 cm. Tapi kalau diukur berdasarkan lintasannya itu bisa 15 cm. Sehingga di sini diperlukan alat ukur yang berbeda. Kalau jarak ini bisa menggunakan ya penggaris biasa misalkan, atau bisa menggunakan meteran biasa. Tapi kalau lintasan itu berbeda. Ya bisa menggunakan penggaris yang elastis, bisa juga seperti itu. Tapi secara umum kalau jaraknya jauh ya tidak mungkin menggunakan penggaris yang elastis. Apalagi kalau misalkan lintasannya berkelok-kelok seperti ini. Ya mungkin bisa menggunakan penggaris dari kain atau dari plastik yang bisa ditekuk-tekuk. Oke, itu tadi sedikit tentang macam-macam yang disebut dengan posisi. Kalau kita ngomong posisi sebenarnya ya satu titik ya, posisi itu satu titik. Tapi dari posisi ini bisa dikembangkan ke panjang, jarak, lintasan.
Oke, coba kita bahas satu persatu. Sekarang pengukuran panjang. Artinya di sini ada objek tertentu yang ingin diketahui dimensi panjangnya berapa. Nah, untuk mengukur panjang sendiri ini sebenarnya bisa beragam persoalannya. Ya, bisa panjang dari objek itu sendiri atau bisa pergeseran. Jadi objek itu bergeser seperti apa. Contoh misalkan ada lengan robot, katakanlah begini. Posisi awal lengan robot itu di sini, kemudian dia memanjang. Dia memanjang. Nah, terjadi disebut sebagai pergeseran, pemanjangan gitu ya, memanjang dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh saja yang disebut dengan panjang itu juga bisa beragam. Pengukuran panjang digunakan pada sebuah benda yang memiliki panjang tertentu, bisa berupa benda yang memiliki panjang tetap atau panjang yang berubah-ubah. Sensor-sensor yang digunakan bisa sangat banyak, tergantung kebutuhan, mulai dari yang sederhana sampai yang bisa dianggap cukup kompleks. Yang paling sering digunakan di industri itu menggunakan sensor yang disebut dengan LVDT. Yang sudah praktikum tadi sudah sedikit mencoba yang dimaksud dengan LVDT. LVDT ini sejenis sebuah sensor yang memiliki inti tertentu dan inti itu bisa digeser maju mundur atau keluar masuk dengan mudah tanpa ada gesekan yang berarti. Berarti di sini kelebihan yang utama itu tidak ada gesekan, tidak ada atau sedikit gesekan. Yang sudah praktikum tadi mungkin bisa mencoba bahwa pada saat intinya digeser-geser otomatis kan mestinya mudah gitu ya. Perkara muncul gesekan ya wajar karena memang ada dua objek yang ditarik-tarik otomatis ya ada gesekan tapi sedikit. Jadi kelebihannya sedikit gesekan. Kemudian sensor yang kedua yaitu dalam bentuk potensio geser. Potensio geser ini ya seperti potensio biasa tapi yang digeser. Kalau potensio biasa itu kan biasanya yang bentuknya bulat begini ya. Tapi kalau yang geser itu biasanya bentuknya mendatar begini. Kemudian ada penggesernya di sini. Jadi dia digeser kiri kanan. Nah ini contoh-contoh potensio geser. Misalkan yang ini. Jadi dia terdiri dari bahan resistor biasa yang nilainya bisa diubah-ubah dengan cara digeser. Ada tuas untuk menggesernya. Di sini ada tuas untuk menggeser. Kelebihan dari potensio geser ini tentu saja paling mudah penggunaannya. Penggunaannya paling mudah. Ini paling mudah. Karena dalam bentuk resistor, maka langsung bisa dikonversi dengan mudah ke tegangan. Menggunakan pembagi tegangan atau sejenisnya. Itu paling mudah. Kemudian yang ketiga, menggunakan roda putar.
Roda putar ini berarti ada suatu roda, ada suatu roda yang roda itu diputar sesuai dengan panjang dari bendanya. Jadi misalkan ini ada roda, roda ini biasanya digulungkan apa ya, sejenis benang, benang dari nilon, kemudian benang ini ditarik sesuai dengan panjang dari benda yang akan diukur. Misalkan panjangnya sekian, maka ditarik sejauh panjang dari bendanya, mulai dari A sampai B ini ditarik. Pada saat benang nilon ini ditarik, roda putar ini akan ikut berputar. Berputar sesuai dengan tarikan dari nilon. Dia akan ditarik, kemudian rodanya berputar. Nah, perputaran dari roda ini kemudian disensor. Output dari sensornya keluar pulsa-pulsa sesuai dengan pergerakan dari roda. Nah, jumlah pulsanya dihitung. Misalkan setiap satu pulsa ini panjangnya 1 mm. Berarti kalau ada 5 pulsa, ya berarti panjangnya 5 mm. Cukup sederhana. Cukup sederhana mekanismenya. Kelebihannya, dia bisa digunakan untuk mengukur panjang yang lumayan panjang. Dengan konstruksi alat yang sederhana. Kenapa bisa panjang? Ya karena benang nilonnya itu kan bisa digulung di roda, digulung. Sehingga misalkan nilon 10 meter, ya dengan mudah bisa digulung jadi satu. Tapi tentu saja ya ada batasnya gitu ya. Jadi kalau terlalu panjang juga nanti gulungannya juga bisa ruwet. Biasanya diterapkan pada ya beberapa sentimeter sampai beberapa meter menggunakan konstruksi yang simple, ya, sederhana. Kemudian di roda putar ini biasanya perlu dilengkapi juga dengan pegas. Pegas yang digunakan untuk menarik kembali, menggulung kembali benang nilon yang sudah ditarik. Jadi mirip dengan meteran gulung. Dia bisa ditarik, kemudian saat dilepas dia bisa gulung kembali. Dari sisi kelebihannya, konstruksinya sederhana, konstruksinya kecil, dan bisa panjang. Contoh penggunaannya misalkan untuk mengukur tinggi badan bayi seperti ini. Kalau menggunakan roda putar, maka di sini ada sebut saja tuas untuk mengukur tinggi. Ini default awalnya itu tuasnya misalkan di posisi sini. Ini diikat pada benang nilon, kemudian ada roda putar di sini. Pada saat mengukur bayi, tuasnya ini ditarik, tuas atau alas ya, alasnya ini ditarik sampai setinggi bayinya, di kaki bayi. Nah, karena tuasnya ditarik, maka benangnya ikut ketarik, roda putarnya akan berputar beberapa kali sesuai dengan tariannya, kemudian dilakukan pengukuran perputaran. Jadi yang diputar itu jadi yang disensor itu putaran dari rodanya. Model roda putar ini banyak digunakan di dalam pengukuran-pengukuran yang biasanya sifatnya pergerakannya kecil sekali gitu ya. Taran atau apa, kadang-kadang sering menggunakan roda putar karena dianggap paling sederhana. Berikutnya adalah pengukuran panjang menggunakan ultrasonic transducer. Ini juga umum dilakukan, banyak dilakukan, tapi yang terkait dengan
pengukuran-pengukuran benda yang tidak memungkinkan untuk terjadi kontak secara langsung. Ultrasonic transducer ini memiliki kelebihan, dia bisa mengukur benda yang tanpa perlu kontak. Yang diperlukan hanya titik awal, titik akhir. Di area ini tidak perlu ada bantuan tertentu, bisa di ruang terbuka. Kemudian jarak antara titik A dan titik B, panjang atau jaraknya itu bisa diukur langsung dengan ultrasonik. Ultrasonik memancarkan gelombang, kemudian di B akan diterima atau dipantulkan kembali. Kalau dipantulkan kembali berarti penerimanya ada di sisi A juga. Nah, dengan cara seperti ini bisa diketahui panjang atau jarak dari titik A titik B. Dengan menggunakan ultrasonik ini, baik panjang ataupun jarak bisa diukur dengan mudah. Jadi dengan menggunakan ultrasonik ini kelebihannya tidak perlu media tertentu, tidak perlu alat bantu tertentu. Contoh misalkan kalau diterapkan pada pengukuran tinggi bayi, maka ultrasoniknya cukup diletakkan di sini, misalkan bagian pengirimnya, bagian pengirim, kemudian penerimanya diletakkan di titik sini, penerima. Ultrasonik akan memancarkan gelombang, kemudian diterima di penerima. Nah, dari gelombang yang diterima itu bisa diukur berapa panjangnya. Contohnya seperti itu. Jadi kemudahannya adalah tidak butuh media tertentu, tidak butuh alat atau alat bantu tertentu untuk melakukan pengukuran. Dia bisa mengukur di ruang terbuka. Oke, itu kelebihannya kalau menggunakan ultrasonic transducer. Yang terakhir adalah laser. Cara kerja laser secara umum sama dengan ultrasonic transducer, hanya saja media energi yang digunakan berbeda. Kalau ultrasonic transducer itu kan suara ultrasonik, suara di atas ambang pendengaran batas pendengaran manusia, ultrasonik. Tapi kalau laser ya cahaya gitu ya. Cahaya laser. Secara prinsip sama. Kelebihannya kalau laser ini biasanya lebih fokus. Jadi misalkan di sini dipasang laser, dia bisa nembak dengan pas, bisa fokus. Tapi kalau ultrasonic transducer ini kan biasanya area pancarannya melebar begini ya, tidak fokus. Sehingga kalau di area yang kecil seperti ini kan areanya kecil, ini kemungkinan cukup sulit untuk melakukan pengukuran. Jadi ultrasoniknya harus difokuskan supaya bisa. Tapi kalau laser itu pada dasarnya dia fokusnya bagus. Sehingga bisa digunakan untuk pengukuran objek-objek yang kecil dan jarak jauh. Kalau ultrasonic transducer agak sulit untuk jarak jauh, tapi kalau laser ini bisa jaraknya lebih jauh lagi. Ultrasonic transducer umumnya digunakan untuk pengukuran tidak lebih dari beberapa puluh meter. Kalau laser itu bisa sampai beberapa ratus meter. Ya. Nah, nanti satu persatu kita bahas secara detail. Oke, masing-masing tadi itu memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Tadi yang sudah saya sebutkan kelebihan-kelebihannya. Nah, sekarang dari sisi kekurangannya cepat saja. Kalau LVDT itu karena konstruksinya yang sudah praktikum mungkin bisa melihat, dia menggunakan sebuah lilitan atau trafo, maka otomatis panjangnya terbatas. Paling hanya mungkin 1 meter, 2 meter itu sudah susah sekali. Dia butuh sensor yang sepanjang dari yang diukur.
Kalau mengukur 1 meter ya LVDT-nya kurang lebih harus 1 meter. Kira-kira begitu. Jadi ini mahal di bahannya. Karena bahannya harus sepanjang yang diukur. Sehingga LVDT yang banyak di pasaran ya rata-rata hanya kecil saja, sekian sentimeter. Kemudian kekurangan dari resistor geser. Resistor geser ini rawan terhadap aus atau kerusakan bahan resistansinya. Kalau sering digeser-geser kiri kanan, maka otomatis akan sering menyebabkan gesekan dan bisa menyebabkan kerusakan. Sehingga untuk resistor geser ini hanya digunakan pada sistem yang pergerakannya tidak terlalu sering. Kemudian berikutnya adalah roda putar. Kekurangan dari roda putar itu mekanisme penarik dan penggulungnya kembali, pair dan sebagainya. Kalau misalkan mekanismenya jelek, maka sering benang itu menjadi bulat gitu ya, kusut, tidak tertata dengan rapi. Jadi konstruksinya harus bagus. Kemudian kalau ultrasonic transducer, kekurangannya tadi sudah sempat saya bahas, yaitu dia pancarannya nyebar cukup lebar sekali. Sehingga susah untuk mendeteksi atau mengukur benda-benda yang terlalu kecil. Susah untuk mendeteksi benda yang kecil. Biasanya harus lebar. Kalau laser kekurangannya ya mungkin dari sisi teknologinya saja. Karena laser ini membutuhkan perangkat yang cukup kompleks sehingga agak tidak memungkinkan kalau dibuat sendiri atau dirakit sendiri. Biasanya kalau laser ini ya semuanya sudah jadi gitu ya. Sudah satu set jadi, tinggal dipasang. Ada ya kekurangannya. Ya kekurangannya mungkin dia tidak bisa digunakan untuk mendeteksi apa namanya yang tidak lurus. Mungkin itu tadi sedikit tentang cara-cara yang digunakan untuk mengukur panjang. Sekarang akan kita coba membahas satu persatu masing-masing. Kita mulai dengan LVDT. LVDT ini singkatan dari Linear Variable Differential Transformer. Berarti kata kuncinya adalah trafo gitu ya. Trafo itu ya pasti kalian tahu terdiri dari lilitan yang dialiri dengan arus listrik bolak-balik. Dan kalau di trafo biasanya ada primer, ada sekunder. Primer itu tempat sinyal listriknya pertama masuk, sekunder itu sinyalnya keluar. Kemudian transformer, kemudian ada diferensial. Nah, kata-kata diferensial ini artinya menunjukkan bahwa di situ ada dua sehingga dari dua ini berperan berbeda gitu ya. Berperan berbalikan. Katakanlah satu positif, satu negatif, satu kiri, satu kanan, satu atas, satu bawah dan seterusnya.